Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok algoritma dari kelas D yang akan mengerjakan tugas akhir. Di sini judul presentasi kami yaitu shortcut path algoritma untuk penyerahan route terpendek dari Kota Blitar ke Kademangan. Tim penyusun yakni ada saya sendiri, Bagas Sutuko, NIM 182410102021. Lalu ada teman saya yaitu Augusti Wardah, NIM 182410102029. Lalu setelah itu ada daftar isi seperti yang ada di layar seperti ini. Nah, langsung masuk bab 1 atau pendahuluan. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang pembuatan aplikasi sederhana ini. Kami mengambil tema ini karena di saat ini semisal mengikuti sebuah Google Maps bisa dapat jalan yang panjang atau bisa lebih jauh dari jarak sebenarnya. Oleh karena itu, kami membuat sistem ini untuk memudahkan dalam pencarian rute terpendek. Sistem ini juga akan mencari rute paling efektif dan paling pendek untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan pembuatan ini yakni yang pertama untuk mencari rute terpendek dan mencari rute yang paling efisien. Batasan masalahnya hanya bisa digunakan oleh seseorang yang mencari rute terpendek dan efisien untuk mencari jalan ke sebuah kota maupun ke kabupaten agar mendapat sebuah efisiensi waktu yang diperlukan. Rancangan aplikasi di sini sederhana saja, kebutuhan sistem ini tidak terlalu khusus dikarenakan tujuan pembuatannya hanya untuk mencari sebuah rute terpendek dari jarak kota ke kota atau kabupaten ke kabupaten. Struktur datanya kami hanya menggunakan input data lokasi kota, jarak antar kota, dan juga tipe datanya berupa string. Rancangan langkah penggunaan aplikasinya. Alur penggunaan aplikasi kami cukup simpel, yakni hanya dengan menjalankan atau merun dari codingan yang sudah kami input, dan namun bisa disetting untuk lokasi sebuah kota atau jarak dari kotanya. Berikut adalah gambaran dari kode atau codingan yang kami jalankan untuk aplikasi kami. Kami menggunakan algoritma Dijkstra untuk menyelesaikan masalah ini. Bab yang keempat yakni hasil dan pembahasan. Aplikasi ini merupakan pencarian rute terpendek atau shortest path dari total jarak yang harus ditempuh. Dalam kasus ini kami menggunakan sampel dari Kota Blitar ke Kademangan. Nah, dalam penyelesaiannya kami menerapkan algoritma Dijkstra. Yakni algoritma ini bekerja dengan parameter kota awal, menentukan titik awal dan kota tujuan dengan total cost terpendek. Nah, algoritma ini sering disebut dengan algoritma greedy, yakni menyelesaikan langkah demi langkah dari penggambaran lintasan antar node dan jarak sebenarnya. Berikut adalah flowchart algoritma Dijkstra. Secara umum, ketika aplikasi di-run, dia akan menginisialisasi titik awal dan juga jarak tiap titik dari node ke node. Lalu memberi label sementara untuk jarak antar titik. Kemudian menentukan jarak minimum dari label sementara yang sudah dibuat. Setelah label sementara dibuat, akan menyimpan di sebuah label permanen untuk jarak dari titik tersebut. Nah, kemudian menghapus dari daftar label sementara dan mencari titik terpendek berikutnya dengan membandingkan jarak menuju node tersebut atau melalui titik yang tidak memiliki label permanen. Kemudian jika ada jarak yang lebih pendek, maka dia akan mengulang proses yang tadi. Jika sudah menemukan titik terpendek, maka sistem akan berhenti. Jika ada jarak yang lebih minimum, maka dia akan melintasi rute yang terpendek. Kemudian
aplikasi akan berhenti. Berikut cara kerja algoritmanya. Jadi ketika menentukan titik awal, jadi sebelum merun aplikasi tentunya sudah menentukan kota tujuan dan juga jarak antar node. Kemudian melabeli setiap node dengan jarak yang sebenarnya tadi. Kemudian dihitung dari node titik awal ke titik tujuan harus melalui lintasan yang terhubung. Jika lintasan terhubung pertama memiliki rute terpendek, maka sistem akan berhenti. Jika tidak, dia akan mencari rute dari node yang lain, sehingga menemukan rute terpendek sampai ke tujuan. Kurang lebih berikut gambaran jarak dari kota Blitar ke Kademangan. Titik berangkat kami memilih Blitar dan titik tujuan memilih Kademangan. Jika dilihat jarak terpendek dari Blitar ke Kademangan harus melewati Sanan Kulon, yakni total cost dengan total cost 28. Namun jika melewati jarak yang lain maka akan menemukan jarak yang lebih jauh, sehingga dalam penyelesaian ini dari kota Blitar ke Kademangan shortest path yang harus dilalui yakni dari Blitar, Sanan Kulon, kemudian Kademangan. Kurang lebih seperti itu untuk teori dan algoritma Dijkstra. Setelah ini langsung ke codenya membuat ini variabelnya ada mulai berhenti sama nilai maksimal. Pertama kita mulainya dari Blitar, lalu berhenti di Kademangan, lalu ada nilai maksimal. Lalu kita menyiapkan variabel lokasi juga. Ini masih kosong karena nanti yang dicari. Yang pertama kita memasukkan tadi yang nototnya mulai Blitar Sanan Kulon, berapa nilainya, seperti itu. Lalu lanjut ke menentukan variabel jarak sama parents. Nah, sebelum itu kita mencari nodenya lokasi dengan perulangan seperti ini. For node in lokasi. Lalu ada jarak array node sama dengan nilai maksimal yang di atas. Lalu ada parents node kosong. Lalu ada jarak array mulai kosong karena nilai awal 0. Lalu masuk mulai algoritma penentuan cheapest node atau yang terpendek, ya ini menggunakan def, find cheapest node, jarak sama node check. Lalu masuk variabel lowest sama dengan nilai maksimal tadi. Lalu ada cheapest node masih kosong. Lalu ada perulangan for node in jarak, if not in node check and jarak dalam array node kurang dari lowest case sama dengan jarak node, lalu cheapest node sama dengan node, lalu lagi suatu kondisi if name sama dengan main node check node for in node in jarak node sama dengan find cheapest node jarak node check yang ini tadi. Lalu ada cost atau biaya itu jarak node-nya, lalu ada child cost sama dengan lokasinya, lalu ada perulangan for c in child cost, lalu dikasih kondisi jika jarak atau c tadi lebih dari cost plus child underscore cost c, lalu ada jarak c sama dengan cost plus ini, lalu parent c not yang kemarin yang atas tadi, lalu ada pop ini, lalu not ini menemukan jarak terpendeknya, lalu di print jarak terpendeknya tadi dimulai dari mana, berhenti sejauh jarak berhentinya. Lalu ada kondisi lagi jarak berhenti kurang dari nilai maksimal yang tadi. Kemudian alur namun berhenti i sama dengan 0, lalu di perulangan while mulai not in alur. Lalu alur happen parents alur, lalu i plus sama dengan itu tadi ditambah, lalu di print alurnya adalah ini, jika salah alur tidak dapat ditemukan. Ini contoh kalau misal sudah dijalankan atau dirun. Nah,
Ini kan ketemu jarak terbang DX sejauh 28 km. Itu yang ini tadi. Ini penempuhnya jarak 28 km. Ya, 28 tadi yang dilewat dari Blitar, Senen Kulon ke Kademangan, jalur ini. Lalu ada alurnya, jadi alurnya dilihatin lokasi mana yang dilewatin. Nah ini Blitar, Senen Kulon, Kademangan, seperti itu. Nah ini Blitar, Senen Kulon, Kademangan, kan ini balapan di total 17 sama 11. Semisal lewat Senen Wetan Kademangan kan lebih jauh, 15 ditambah 15 itu 30. Apalagi kalau muter lewat Blitar, Senen Kulon, Senen Wetan, Kademangan. Ini berapa? 17 tambah 13 ini udah 30 tambah 15 45. Atau sebaliknya juga sama saja. Sebaliknya 30 tambah 11 berarti 41, seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.